17.820.000. Ini adalah sesuai dengan yang diterima di sekolah. Kemudian untuk sisa tahun lalu nggak ada, ini otomatis terisi nanti ya. Kemudian untuk penggunaan dana per komponen, ya, penerimaan peserta didik baru, ini kita lihat di K7A. Nah, di sini kita lihat untuk penerimaan peserta didik baru, ini harus kita samakan ya. Nah, di sini penerimaan peserta didik baru ini adalah ada ini 150.000 ya, sama ini. Nah, ini kita bisa copy yang atas ataupun yang bawah. Halo sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya melakukan laporan BOS online dengan mudah ya teman-teman. Nah, di sini sebelum ini mungkin teman-teman ada yang merasa kesulitan tentang bagaimanakah caranya cetak atau mengetahui K7A laporan penggunaan dana kita untuk tahap 1 atau mungkin tahap 2, tahap 3. Kalau misalkan teman masih bingung, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Nah, berikut ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pelaporan BOS online. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah caranya kita lapor BOS online ya, sobat semuanya. Nah, di sini pada saat kita laporan BOS online ini kita perlu mencetak yang namanya laporan penggunaan ini ya. Nah, ini kita harus cetak laporan penggunaan. Ini adalah kita mencari yang namanya K7A. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk laporan BOS online ini sama halnya pada saat pencairan dana untuk tahun 2020 ini adalah dilakukan per tahap ya, termasuk laporannya nanti juga bertahap ya, tidak per triwulan seperti dulu. Nah, maka dari itu untuk kita melakukan laporan BOS online itu kita memerlukan mencetak laporan penggunaan dana atau K7A. Nah, di sini sobat semuanya, tentunya sobat semuanya itu menemukan kesulitan pada saat ingin melihat laporan penggunaan dana atau cetak K7A sebagai modal kita untuk laporan BOS online di situs Kemdikbud itu ya. Itu kalau misalkan sobat belum tahu caranya, masih gagal-gagal saja, silahkan tonton video saya sebelumnya atau silahkan tanya-tanya di kolom komentar di bawah video ini teman-teman. Nah, di sini kita untuk laporan BOS online kita klik laporan penggunaan di pentata usahaan, laporan penggunaan untuk kita cari K7A-nya dulu ya, laporan penggunaan. Ini kita pilih anggaran, ini adalah untuk BOS reguler, karena saya lakukan revisi, saya pilih revisi. Kemudian di sini ada pilihan yaitu jenis periode semester, karena laporan BOS online kita adalah bertahap, kita pilih yang tahap ya. Kemudian periodenya ini adalah kita pilih juga tahap 1 dan pastikan di sini untuk tahap yang akan kita ambil K7A-nya, laporan penggunaan dana ini yang sudah final ya, jangan draft. Nah, ini tahap 1 final, klik. Kemudian kata-kata draft ini kita hilangkan centangnya. Kemudian berikutnya kita oke teman-teman. Nah, ini akan kita jadikan modal untuk laporan BOS online nanti ya teman-teman ya. Berikutnya di sini kita untuk mempermudah nanti kita tinggal copy paste saja dari dana-dana yang ada di sini. Berikutnya kita bisa ekspor ke PDF ya. Kita ekspor, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Ini saya masukkan saja di download sini ya teman-teman. Ya, kemudian kita save. Ini sedang proses. Kita bisa cek nanti perkembangannya. Coba kita cari yang di download apakah sudah masuk. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah masuk untuk RPD K7 2020 rekapitulasi penggunaan dana. Nah, pada saat kita ingin melakukan pelaporan BOS online itu kita inginnya itu yang mudah ya, maksudnya kita tinggal copy paste saja tanpa menulis ulang gitu ya. Namun pada saat di sini kita ingin melakukan copy paste dana ini, nah ini kan bisa ya, ini kita copy paste nanti.
Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa di copy paste seperti ini, nanti kita harus lakukan convert ya. Nah, convert ke Word gitu ya. Oke, di sini sudah sampai rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS. Kalau yang zaman dulu namanya K7A. Ini tahap 1 tahun 2020 kita laporkan. Berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil mencetak atau mengunduh, yaitu untuk K7A atau rekapitulasi penggunaan dana, ini selanjutnya kita buka browser kita. Di sini sobat-sobat semuanya, ketikkan di Google yaitu BOS Kemdikbud. Nah ini ya, ini sudah saya ketikkan BOS Kemdikbud, kemudian di enter. Nah, selanjutnya setelah sampai di sini sobat semuanya, untuk laporan dana, laporan BOS online kita klik login sekolah. Nah, di sini akan ada pilihan dua, yaitu masuk dengan login SSO Dapodik atau login alternatif. Di sini saya biasa menggunakan login SSO Dapodik, kita klik. Nah, selanjutnya di sini sobat semuanya harus memasukkan email dan password untuk login Dapodiknya. Kalau misalkan belum tahu, nanti bisa tanya kepada operator sekolah ya yang didaftarkan ke situs kemdikbud.go.id di Dikdasmen Data BOS ini yang mana gitu ya. Setelah sampai sini dipastikan benar, kita klik login. Kemudian di sini ada captcha, ini kita centang saja ya, bahwa membuktikan bahwa kita bukan robot. Kemudian setelah itu kita klik proses. Nah, di sini teman-teman semuanya, bagi kalian yang belum melakukan lacak dana atau melakukan notifikasi, bisa dilakukan notifikasi dulu ya, dikonfirmasi bahwa dana kita sudah kita terima, karena kalau nggak di notifikasi nanti untuk pencairan dana berikutnya ini terancam akan mengalami kendala ya teman-teman ya. Jadi sini sudah saya aktifkan semua untuk notifikasi. Berikutnya pada saat kita ingin laporan BOS online, itu kita klik di sini lapor ini ya, kita klik lapor. Ini ada pesan muncul terus, ini kita tutup saja. Nah, kemudian pada saat ingin melaporkan BOS online untuk tahun 2020, di sini kita pilih ya. Nah, inilah yang membedakan teman-teman, yang membedakan antara laporan BOS online dari tahun 2019 ke belakang dan 2020 itu perbedaannya sangat signifikan, yaitu kalau 2019 misalkan di sini ini adalah masih per triwulan ya, triwulan 1, 2, 3, 4. Namun kalau misalkan di tahun 2020 ini adalah sudah per tahap. Ialah sesuai dengan pencairannya juga per tahap teman-teman ya. Karena alasan itulah di sini laporan bertahap, maka kita harus merencanakan sejak dini untuk mulai dari penganggaran kertas kerja maupun petatausahaan juga kita buat serapan bertahap. Nah, jika teman-teman masih bingung silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, di sini sudah saya pilih tahun 2020, di sini adalah pilihan bertahap. Saat ini saya akan melaporkan penggunaan dana untuk tahap 1 sesuai dengan K7A atau rekapitulasi penggunaan dana BOS yang saya buat itu tahap 1. Nah, ini kita pilih tahap 1 teman-teman ya. Kemudian di sini setelah kita pilih tahap 1, kita klik tambah ya. Nah, di sini untuk triwulan, nah di sini kita bisa pilih teman-teman ya, untuk tahun, untuk menambah laporan ini kita pilih untuk tahunnya. Tahunnya adalah tahun 2020. Kemudian tahapnya ini adalah tahap 1. Kemudian penerimaan dananya, penerimaan dana pada tahap 1 ini berapa kita lihat di K7A. Nah, di sini penerimaan dana adalah ini, kita copy ya. 17.820. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, 17.820.000. Ini adalah sesuai dengan yang diterima di sekolah. Kemudian untuk sisa tahun lalu nggak ada, ini otomatis terisi nanti ya. Kemudian untuk penggunaan dana per komponen, ini adalah penerimaan peserta didik baru. Ini kita lihat di K7A.
Nah, di sini kita lihat untuk penerimaan peserta didik baru, ini harus kita samakan ya. Nah, di sini penerimaan peserta didik baru ini adalah ada ini 150.000 ya, sama ini. Nah, ini kita bisa copy yang atas ataupun yang bawah. Oke, kita copy dan berikutnya kita pastekan. Nol depannya supaya lebih indah ya, kita buang saja. Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan perpustakaan. Nah, pengembangan perpustakaan di sini nanti akan ada 12 ya. Pengembangan perpustakaan. Untuk pembiayaan pengembangan perpustakaan di sini adalah 346.500, kita copy teman-teman. Kita copy. Kemudian kita masukkan juga di pengembangan perpustakaan. Oke, ini nolnya kita buang. Kemudian kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, ini ya. Inilah totalnya yang bawah. Ini kita copy 2.600.000-an ini. Kemudian kita masuk lagi di sini. Selanjutnya kita pastekan. Oke, berikutnya kegiatan asesmen atau evaluasi ya. Kegiatan asesmen evaluasi ini adalah 785.000, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, gini. Kemudian administrasi kegiatan sekolah. Nah, di sini administrasi ini adalah totalnya ada ini. Ini kita copy saja untuk administrasi. Kemudian kita masukkan administrasi kegiatan sekolah. Kemudian pengembangan profesi guru. Nah, kita lihat pengembangan profesi guru di sini atau tenaga kependidikan ya. Di sini ada 200.000. Ini adalah dulu untuk SPPD Diklat ya. Kemudian kita masukkan di sini. Ya. Berikutnya langganan daya dan jasa, teman-teman. Langganan daya dan jasa di sini adalah 560. Ini kita copy. Untuk langganan daya dan jasa. Ya. Oke, kemudian berikutnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Oke, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ini ada 3.719.000. Kita masukkan di sini. 3.719.000. Kemudian untuk penyediaan alat multimedia. Nah, untuk multimedia 0. Di sini juga kita buat 0 ya, teman-teman. 0. Kemudian untuk penyelenggaraan bursa kerja praktik. Nah, di sini juga 0, termasuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian juga 0. Kemudian terakhir pembiayaan untuk pembayaran honor. Nah, di sini untuk pembayaran honor ini kita berarti yang paling bawah. Oke, di sini kita pastekan. Oke, ini adalah totalnya sekian ini ya. Ini pada saat kita sebelum kita lakukan proses, ini teman-teman harus kita cek satu persatu ya, untuk kebenarannya disesuaikan, dicocokkan dengan K7A. Ini adalah sisa dana 2071400. 2071400, oke, benar ya. Nah, di sini untuk penerimaan itu adalah sekian, penggunaannya adalah ini, kemudian untuk akhir periode ini sisanya adalah sekian. Oke, ini teman-teman. Berikutnya kalau sudah selesai bagaimanakah? Nah, di sini kalau misalkan kita sudah selesai, ini namun berkali-kali harus kita cek lagi ya, dicek untuk apakah benar ini totalnya sekian, untuk pengembangan perpustakaan sekian dan seterusnya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, sudah sesuai, benar, ini kita klik proses. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman kita sudah berhasil untuk melaporkan, yaitu
pelaporan bos online tahap 1, diterima sekian, dana sisa tahun lalu sekian, nggak ada, kemudian penggunaannya sekian, kemudian di sini sisa adalah sekian, ini sama dengan yang ada pada saldo saya di bank. Asalkan kita menginputkan data-data ini benar teman-teman, otomatis nanti semua data juga akan benar ya. Nah, ini adalah untuk tanggal update-nya hari ini, tahun ini tahap 1 sudah selesai. Kalau misalkan teman-teman mau mengedit, maka klik di sini gitu ya nanti. Oke, demikianlah teman-teman semuanya untuk tutorial saya tentang bagaimanakah caranya melaporkan bos online dengan mudah. Di sini sudah sukses ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.